Waduh, gibahin belajar. Aduh, Astagfirullah, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Ini udah naik nih. gede palanya. Gede palanya nih. Kalau ngelihat temennya, duh, dia yang pinter aja belajar. Ini aku yang nggak seberapa, masa cuman diam-diaman aja kayak gitu. Assalamualaikum kawan gibah. Nah terasanya ya sudah episode berapa kita nih? Episode 3. Nah, pas sebelumnya episode nomor 1 sama nomor 2 itu kita udah bahas baperan sama ekspektasi. Nah, sekarang kita mau bahas apa lagi nih? Nah kita ini podcast kali ini tuh gitu ya. Podcast kali ini kita bakal bahas tentang, kita bakal gibahin belajar nih, tentang belajar. Waduh, gibahin belajar. Aduh. Susah ya, bahasannya berat ya. Oh iya, kan ini mau UAS. Iya kan, Oh, tapi iya, kayaknya kalau bahas tentang belajar terus cuma bertiga itu kurang afdol gitu ya, kurang aja gitu rasanya. Aduh. Jadi hari ini kita punya siapa, Bel? Siapa ini? Siapa nih? Siapa Orang ini? jauh, orang jauh. Tamu jauh dari spesial. Kenalin diri sendiri Iya. aja gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ajeng, alumni SMA 1, lulusan tahun 2020. Halo Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Ini. Halo Mbak Ajeng. Harus banget gitu. Aku nanya dulu ya. Mbak, sekarang ini lagi sibuk apa sih, Mbak? Sibuk apa ya? Sibuk kuliah sekarang. Enggak Kuliah doang tuh. Nggak so sibuk sih yang penting. So sibuk sih sebenarnya. Cuma kuliah aja, Mbak. Iya, cuman kuliah aja karena kuliah juga udah berat banget sih. Berat banget. Aduh. Memang susahan SMA kah kuliah tuh Mbak? Gimana ya? Kayaknya kuliah deh. Jadi siap-siap ya nanti untuk kuliahnya. Kan udah berapa bulan sih? Iya. Udah berapa bulan? Udah berapa ya? Udah jalan 1 semester ya? Hampir 1 semester. Kan tadi Mbak Ajeng bilang susah. Gimana caranya Mbak adaptasi? Kan pasti kalau susah tuh kayak gimana gitu? Gimana ya, kalau adaptasi itu sebenarnya susah-susah gampang, bener deh. Karena dari kuliah ke SMA itu dari SMA ke kuliah itu kayak benar-benar beda ya. Maksudnya dari cara kita untuk belajarnya, jadwalnya dan lain-lain itu. Terus juga mana ini kan lagi corona, online susah banget. Udah ke Astaga. kampusnya belum, Mbak? Belum. Ya. Belum lihat. Kapan rencananya bakal ke Malang gitu? Insya Allah tahun depan sih. Tahun depan. Januari mungkin. insya Allah. Kita lagi sibuk-sibuk gitu. Iya. Banget. Doain ya, Mbak. Iya. Amin. Kan ini Mudah-mudahan kita berjalan sama seperti Mbak Ajeng. Amin. 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 Oh ya nih, Mbak, mau nanya nih. Cara belajarnya Mbak pas di SMA sama di kuliah itu sama atau enggak sih? Sebenarnya kalau cara belajar dari gimana? Dari SMA? Iya, pas SMA gimana? Atau ada perubahan atau tetap sama? Gimana ya? Kalau SMA itu jujur aja nih, aku sistem belajarnya SKS, nggak belajar kalau lagi ulangan. Gila, iya Nggak belajar kalau nggak ulangan seriusan. Jadi kayak cuman belajar itu pas ulangan doang. Sumpah seriusan. Aku kayak ya udahlah. Soalnya kan juga sibuk kan sama organisasi dan lain-lain. Itu dicontoh atau enggak tuh? Jangan, jangan dicontoh. Tapi tuh enak. Maksudnya Iya, hampir hampir kayak gitu semuanya nggak sih? bakal belajar ya kalau ada ulangan. Kalau nggak ada ulangan ya Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Wow, berdosa sekali. Jangan Gitu sih. contoh pas UTBK deh. Iya sih. Nggak Jangan beda dong. harus dari Jangan. jauh hari. Harus lebih disiapin nggak sih? Cuma tuh SKS itu kan kayak nggak semua orang gitu kan Mbak. Misalnya Mbak itu kan biarpun SKS tapi tetap bagus gitu kan nilainya. Nah itu kayak gimana sih Mbak? Gimana kok bisa kayak gitu Iya, gitu? soalnya kan Sebenarnya biarpun orang SKS itu kan kadang sebenarnya kan kayaknya itu kayak nggak gimana ya, nggak bagus-bagus banget kok. Maksudnya masih ada yang nilainya lebih tinggi lagi daripada aku. Cuman kalau misalkan caranya itu, kalau guru ngejelasin pokoknya fokus aja. Jangan fokusnya itu jangan terpecah-pecah gitu. Nanti guru ngejelasin kalian ngelihatnya yang lain. Ngelihat yang lain nih. Dipin yang lain ya? Enggak gitu. Jangan dipin yang lain, Din. Ngepin diri sendiri aja gitu, ngeliatin muka tuh bagus kayak jilbab kurang apa nih. Pokoknya perhatiin guru aja. Soalnya biasanya kan kalau soal-soal gitu pasti dari penjelasan gurunya Yang diomongin kan. gurunya gitu ya. Bener Iya banget. sih. Dan jangan lupa nyatet.
terdiam Gitu lah. terdiam. Kayak Iya kan sih. kalau misalnya pas offline tuh kan kayak masih rajin gitu kan. Nah kalau online tuh kayak gimana sih Mbak? Soalnya kan kadang kalau misalnya online tuh kayak ke distract gitu nggak sih? Kamu ke distract nggak sih kalau misalnya online gitu? Aku Iya kalau sih, selama online aku nggak iya. pernah nyatet tuh. Aku juga nggak pernah, Astagfirullahaladzim, buku kosong Mbak, semua. Kayak bersih. Iya, cuma isinya tugas-tugas aja. Aku nggak beli buku. Astagfirullahaladzim. Hey. Sama, aku juga. Aku pakai buku bekas. Iya, Kelas dulu 11. kelas 11. Kalau Mbak gimana, Mbak? Apalagi pas kuliah kan. Iya. Iya. ya? Berat pasti. Kan lebih Kalau gimana tantangannya lebih besar, maksudnya lebih susah juga kan pasti dari segi materi pelajaran dan segala macamnya gitu. Sebenarnya kan kalau aku pribadi kan nggak ngerasain yang pas belajar online ya, ngerasainnya pas kuliah online. Jadi Hah? jadi apa ya, caranya itu kalau bisa kalian ini nge-record pas lagi kuliah, pas lagi ada kelas gitu. Jadi nanti selesai kelas itu bisa diulangi sambil di-review gitu. Oh iya. Mbak, kalau merekam audio kah kayak mana? Mbak? Atau videonya juga gitu. Kan ada kan yang kan bisa langsung di-record di ininya, di aplikasinya atau enggak. Kalau misalkan gurunya nggak ngebolehin record dari ada ininya kan, kalau di laptop itu bisa ada gitu. Kenapa tidak pernah terpikirkan ya? Itu harus. Iya sih. Sebagai solusi kalau malas nyatet juga nggak sih? Emang Jadi seberapa penting nyatet itu? serius dia penting banget, kayak karena ada kan beberapa itu yang nggak ada, misalkan nggak ada di PPT, nggak ada di buku, kayak itu pengetahuan yang hanya diketahui guru gitu. Iya sih. Jadi nanti tahu-tahu, jadi nggak kaget pas tahu-tahu ada soal di ulangan, ini apa, kalau nggak nyatat kan nanti susah gitu. Pernah nggak sih kalian kayak ngerjain soal nih terus ini kayaknya pernah dijelasin deh, ini kayaknya pernah dijelasin. Iya ya, kenapa gue nyatet ini? Gitu. Iya sih. Gunanya catat kan supaya nanti bisa di review ulang gitu. Bener-bener juga sih. Mbak pernah nggak sih ngerasa kayak bosen belajar gitu? Pernah. Kalau misalkan orang mikir aku tuh belajar terus, sebenarnya ya Allah, aku juga manusia punya rasa bosen, rasa capek, rasa ya kayak males gitu. Cuman Hah? ya jangan lama-lama gitu, masih ada kan, maksudnya masih ada titik yang harus dituju. Kalau kalian nggak gerak itu kalian nggak bakalan ada progres, dan nanti jatuhnya malah jangan sampai nyesal belakangan, jangan sih. sampai. Terus kalau bosen gitu gimana cara buat naikin mood lagi buat belajar? Scrolling Twitter malam-malam. Kayaknya nggak ada bedanya sama kita juga ya. Nggak, bercanda-canda. Sebenarnya itu tergantung masing-masing orang sih, kayak masing-masing dari kita kan pasti punya caranya untuk ngilangin bosan gitu, entah itu kayak nge-zoom bareng teman kan, kalau sekarang nggak bisa kayak leluasa ketemu kan, Iya. bisa nge-zoom bareng teman lah, atau nonton nobar bareng teman gitu. Gitu sih. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan, nanti Enakan. kerjanya 2 jam, self rewardnya sampai 8 jam nih. Baru ngerjain satu nomor udah ngasih self reward aja. Kita tahu. Kita tahu. Ini tadi malam. Apa ya? Tapi Mbak mau nanya deh tentang cara ini bagi waktu, kayak kalau misalnya bosan kan harus tetap ingat kalau harus belajar. Seberapa sering Mbak belajar? Apa sih? Intinya maksudnya waktu belajarnya Mbak sama waktu mainnya tuh gimana gitu perbandingannya? Gimana ya, aku itu tipe orang yang capek-capek dulu baru nanti bisa Masa-masa kemudian. jadi misalkan ada banyak tugas itu aku bakalan push banget pokoknya sampai selesai, baru nanti setelah selesai itu bisa lega gitu, jadi bisa main gitu. Caranya kalau misalkan apa nih Kayak ngumpulin tugas dulu baru dikerjain. Tapi jangan kelewat juga dari batas maksimum kita sih. Jadi misalkan tiap hari itu kalian buat plan aja, plan mau apa yang dikerjain, urutan prioritasnya apa yang harus dikerjain. Jadi apa yang udah jadi prioritas dikerjain dulu, nanti baru self rewardnya kemudian gitu. Intinya Self reward dulu. self reward dulu supaya semangat kebablasan. Gitu. Berarti punya skala prioritas gitu. Punya planning lah. Terus patuh, jangan sudah ada kalau Nah terus, itu Iya sih. Iya, aku banget sih.
ingat. Cukup sadar, Aku cukup kalau sadar. ngeplan, kamu kalau ngeplan ya udah ngeplan aja besoknya. Aduh, nanti aja deh, ya udah gitu aja deh. pasti iya. kayak gimana sih? Udah Gitu, punya. kayak gitu nggak? Sebenarnya gini ya, caranya ngeplan sama bagi waktu itu kuncinya jangan nunda-nunda. Sumpah itu penyakit banget kalau nunda-nunda itu. Iya sih. Karena nunda sekali nanti ditunda lagi. Iya, ditunda lagi, ditunda lagi, Iya. ditunda lagi. Jadi mending biar dikerjain itu yang penting ada progresnya gitu. Ada progresnya. Jadi kalau ada tugas terus kalian langsung kerjain, terus teman-teman kalian bilang ambis, itu jangan takut sih. Pokoknya jangan takut dibilang ambis sama teman. Ntar dijauhin gara-gara ambis. Ya itu Itu salah jahat satu banget mungkin sih itu. banyak yang Iya, kayak gitu ya. banyak ya. Kayak yang Apaan kenapa sih pada ambis bilang banget? iya, jadi Iya. dia nggak belajar jadinya malah. Itu iri nggak sih? Iya. Kayak gitu. Penyakit hati. Sebenarnya tapi ya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ditunda-tunda, kan sebenarnya ambis itu buat siapa ya? Buat diri kita sendiri. Yang nanti bakal ngebantu kita siapa ya? Diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita nggak belajar, nggak ngambis, kita mau ngandelin siapa gitu. Jadi kayak gitulah. Tapi ya jangan sampai Cooper, sampai yang introvert banget ya, janganlah. Wibu. Ya, hey. Tapi menurutku nggak apa-apa sih, maksudnya kayak kalau wibu itu kan berarti dia self healingnya tuh Iya, emang iya, banget iya. dari Tapi ya jangan sampai Ya, harus lupa tetap- teman. Itu relasi itu penting. Iya sih. Bener ya, banget. ya, ya. Kan siapa tahu bisa ngajakin temennya buat ambis gitu kan. Nah, dari yang kurang ambis, ayo udah belajar. Bener banget. Cari teman ambis. Iya Ya sih. kalau ceritanya kita ngeliat teman kita apa cuma tiduran aja kan jadi ke bawah Iya, ya. udahlah dia juga masih rebahan, aku rebahan aja hari Nah ini. itu nggak boleh tuh, Iya nanti sih. ke bawah soalnya. Tanamin rasa apa ya? Rasa kayak pengen lebih gitu. Iya sih. Pengen lebih daripada yang Kalau lain. dia bisa mau kenapa kalah aku gitu ya. enggak? Bukan nggak mau kalah yang sampai sampai kayak keras kepala Oh, gitu. ha. Tapi tanamin rasa kompetitif itu nanti yang bisa ngedorong kita untuk jadi lebih maju gitu. Secara Kayak, sehat gitu. nanti kalau ngelihat temennya, duh dia yang pinter aja belajar, ini aku yang nggak seberapa masa cuman diem-dieman aja kayak gitu. Bagus juga tuh. Iya sih. bisa. Tapi Mbak Ajeng lebih suka belajar yang sendiri atau yang kelompok gitu sih? Tergantung sih. Kalau aku itu Mood deh. kalau aku itu tipe belajar yang nggak bisa diganggu. Aku kalau belajar Sama, Mbak. Iya sih. Ini soalnya Aku juga mau karena aku juga gitu. Oke. Soalnya kalau bareng-bareng malah jadi ngobrol. malah jadi ngobrol gitu. Aku apa ya? Pokoknya kalau kalian ngajak ngomong aku pas aku lagi belajar, aku pasti kayak ngediamin kalian. Wow. Oke. Jadi kayak aku itu belajar dulu. Biasanya tipe-tipe orang yang kayak gini tuh kayak belajar dulu. Nanti setelah udah paham materinya, coba ngajarin teman yang lain. wah makin paham itu kalau Itu sekalian ngeulang, bener deh, itu ngebantu banget sekalian ngeulang lagi materinya, ngebantu teman-teman yang lain, sekaligus juga ngatur gimana sih kita bisa nyampein apa materinya itu ke orang lain gitu. public speaking. Public speaking. Bener, sambil menyelam minum air. Iya, sambil sambil ngasih tahu temen latihan public speaking 2, 3 juga. tahu ini Iya. Guru kamu Bener banget. Iya. Nggak, Jadi guru. doang. Loh, sampingan. Sampingnya. Les. part time-nya buka les-lesan gitu. Waduh. Iya sih. Nah Mbak, kan UAS ini kayaknya udah bentar lagi nggak sih? Kayak udah hitungan hari. Mbak Ajeng mau Wow. UAS nggak sih? Mbak UAS kapan? Desember, kalau nggak salah Oh. Desember. Tanggal berapa Mbak? Masih lama kan? Nggak tahu, belum ada jadwal nih. Kita kepo banget sih kapan bener pokoknya kapan UAS gitu. Mbak kalau misalnya pas SMA itu kalau UAS belajarnya gimana?